Halo semuanya, selamat datang di channel Belajar Academy. Hari ini kita akan coba bahas soal USNK Informatika tahun 2025 pada soal yang terbaru. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan dulu nih apa itu soal USNK Informatika tahun ini. Nah, jadi untuk soal USNK tahun ini itu menggunakan tipe soal terbaru seperti pada USNK tahun 2024. Namun, soal ini membutuhkan kemampuan matematis yang lebih baik untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena banyak soal yang mengandalkan kemampuan matematika seperti kombinatorika, teori bilangan, dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba lanjut ke dalam soal pertama. Di sini ada soal dengan judul komando bebek. Nah, jadi saya bacakan dulu soalnya. Quack dan Quick sedang bermain di sebuah pekarangan berbentuk petak dengan ukuran 6x6 yang dikelilingi oleh sebuah pagar. Pada awalnya, Quack berada di salah satu petak sebagai posisi awal, dan ia akan mulai pada petak tersebut dengan menghadap ke arah utara. Selanjutnya, Quack akan mengikuti sebuah instruksi dari Quick secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, maju satu petak, kemudian putar badan hadap kiri, kemudian maju satu petak, lalu putar badan hadap kanan, kemudian maju satu petak. Nah, Quack akan menjalankan rangkaian komando Quick di atas sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa jeda. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan posisi awal Quack sedemikian sehingga tidak ada satupun instruksi yang membuat Quack keluar dari pekarangan? Nah, teman-teman, kami akan memberikan waktu untuk mengerjakan soal ini dan dengan pause videonya. Nah, setelah semuanya sudah selesai, mungkin bisa dilanjut videonya untuk melihat pembahasannya. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Nah, ini adalah tabelnya, dan ini adalah kriteria jalannya. Pertama dibilang maju satu petak, kemudian putar badan hadap kiri, lalu maju satu petak, putar badan hadap kanan, kemudian maju satu petak. Dan dia akan melakukan hal ini 2 kali berturut-turut, artinya berulang terus. Kita akan coba gambarkan dulu dari worst case-nya atau dari titik terburuknya. Kita mulai dari ujung paling kiri. Nah, sebelumnya kita akan dihadapkan ke arah utara. Nah, kita tulis dulu arah mata angin di sini. 4 arah saja cukup. Utara, selatan, U, S, ini B, dan ini adalah T. Nah, barat, utara, timur, selatan. Oke. Berarti utara ke arah atas. Nah, kita akan mulai dari titik sini aja, dari titik bawah. Nah, di titik bawah dibilang pertama akan maju satu petak. Kita mulai dari pojok paling kiri. Maju satu petak, dia artinya maju ke sini. Kemudian putar badan hadap kiri seperti ini. Lalu maju satu petak. Ini akan melanggar peraturan. Ini salah berarti. Petak pertama tidak bisa dimulai dari sini. Kemudian kita akan coba dari petak sebelahnya. Pertama maju satu petak. Nah, kemudian putar badan hadap kiri sudah tepat. Lalu maju satu petak. Nah, putar badan hadap kanan sudah tepat. Nah, kemudian kita suruh maju satu petak lagi. Nah, ini ada satu kondisi yang cukup benar. Ketika kita cuma satu kali jalan. Kalau kita nyoba 2 kali jalan, kita akan lakuin hal yang sama. Maju satu petak, hadap kiri, maju satu petak, mentok, nggak bisa lagi. Berarti petak kedua ini akan kita eliminasi. Nah, sedangkan kita akan mencoba dari petak ketiga. Nah, di petak ketiga kita akan coba dulu jalannya. Pertama dia ke atas, maju satu langkah, hadap kiri. Nah, maju satu langkah, kemudian hadap kanan, maju satu langkah. Nah, sampai sini sudah. Habis itu lanjut lagi perintah baru, maju satu langkah, hadap kiri, maju satu langkah, hadap kanan, maju satu langkah. Nah, ini akan menjadi jalan yang tepat. Ini jalan yang tepat. Oke, kita punya jalan tepat di sini. Kemudian kita akan coba lagi jalan kedua, jalan keempat maksudnya. Jalan yang keempat itu juga sama akan menghasilkan jalan yang benar. 5, 6 juga sama. Ini kita gariskan dulu, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini adalah 6. Oke, ini adalah titik mulai yang paling tepat. Dari 3, 4, 5, dan 6. Kita akan coba dulu nih mastiin di posisi 4 dia benar apa enggak. Maju, hadap kiri, maju lagi, hadap kanan, maju lagi, hadap kiri, maju lagi, hadap kanan, maju lagi. Oke, dia benar di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba. Kita punya dari sini ada 3, 4, 5, 6. Kita simpan dulu 4 di sini sebagai jawaban sementara. Selanjutnya kita akan cek lagi posisi lain apakah ada. Nah, posisi lain yang tepat itu adalah dengan mencari jalan yang arah sebaliknya. Nah, ketika dia mulai dari arah atas ke arah bawah. Nah, kita akan mulai dari petak yang atas di sini. Kita akan lakuin hal yang sama dan kita akan blok
bagian 2 kayak tadi, 1 dan 2 ini. Kalau kita mulai dari atas kan mulai gini contohnya. Kita mulai dari sini, kemudian kita akan maju satu petak. Nah, kita akan putar badan ke arah kiri. Kalau kita balik arahnya, kiri menjadi ke arah sini. Mentok. Nah, nggak bisa. Berarti 2 petak ini harusnya kita blokir. Kita blokir. Nah, berarti petak yang bisa kita pakai itu hanya petak. Di sini ada 3 dari kanan, 4, 5, 6. Nah, jadi ini adalah jawaban yang cukup optimal untuk menjadi jawaban akhirnya. Jawabannya 4 tambah 4. Nah, di 4 tambah 4 ini akan menghasilkan nilai 8. Oke, jadi untuk soal yang ini kita hanya tinggal mencoba opsi dari worst case-nya, dari kasus terburuk. Kita akan coba dulu satu persatu, baru kita nemuin hasil yang paling baik. Itu adalah salah satu teori yang baik. Daripada kita mencoba langsung, tapi kita nggak tahu teori yang lainnya gimana. Kita mulai dari base case. Ini namanya base case, di titik X1 dan Y1. X adalah garis yang ke arah kanan, yang mendatar, dan Y adalah garis yang ke arah atas, atau menaik. Nah, itu adalah Y. X itu yang mendatar, Y itu yang menaik. Nah, kita mulai dari base case-nya 1.1. Nah, kalau di koordinat kartesius, 1.1 itu berada paling dekat dengan titik ujung paling bawah kiri. Oke. Nah, mungkin sekian dari pembahasan soal tentang komando bebek. Nah, Belajar Akademi juga akan mengadakan sebuah pelatihan OSNP tahun 2025 yang diadakan secara eksklusif pertama dan terakhir di OSNP tahun 2025 bersama Belajar Akademi. Nah, untuk timelinenya, ini akan ditutup pada tanggal 12 Juli tahun 2025 dan akan dilakukan pembukaan talk show dengan Arun Evander Kurniawan sebagai timnas ISO tahun 2025, Absolute Winner plus Gold OSN tahun 2024, dan Absolute Winner plus Gold OGG ITB tahun 2024. Nah, kita akan membahas metode belajar terbaik untuk lolos ke tingkat nasional. Dan ini hanya untuk peserta pelatihan OSNP ini. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kita harus segera curi start duluan supaya nggak keduluan sama orang-orang yang lain. Nah, selain itu, Belajar Akademi juga punya tryout nih. Nah, tryoutnya akan diadakan pada tanggal 2-5 Agustus tahun 2025 secara online. Nah, online ini itu bebas tergantung kita dan fleksibel jadwalnya. Untuk info selengkapnya bisa kunjungi Instagram @belajar.academy atau www.belajarakademi.com untuk website resmi Belajar Akademi. Nantikan event terbaru Belajar Akademi sebagai sosok yang fenomenal. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman semuanya agar bermanfaat untuk yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.